Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Alimuddin, NIM 22044502013 dari kelas A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Pada video kali ini saya akan membahas tentang keterampilan komunikasi konseling. Keterampilan komunikasi konseling adalah seperangkat kecakapan khusus untuk mengirim dan menerima pesan yang dimiliki oleh konselor untuk membantu konseli dalam proses konseling menemukan alternatif pilihan secara tepat dalam menghadapi permasalahan yang dialaminya. Jenis-jenis keterampilan konseling terbagi menjadi 23, yaitu yang pertama keterampilan attending. Pada keterampilan ini, konselor menghampiri konseli untuk memberikan layanan konseling mencakup kontak mata, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keterampilan observasi adalah bagaimana seorang konselor belajar mengetahui tentang kliennya. Yang ketiga, keterampilan mendengarkan. Hal ini adalah ekspresi verbal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh seorang konselor agar konseli merasa nyaman. Keterampilan berikutnya yaitu empati, bagaimana seorang konselor bisa merasakan apa yang dirasakan oleh konselinya. Selanjutnya, keterampilan refleksi perasaan, untuk menentukan kembali apa yang didengarkan oleh konselor di keterampilan mendengarkan tadi. Selanjutnya, keterampilan eksplorasi, yaitu teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan konseli. Selanjutnya, keterampilan menangkap pesan utama atau paraphrasing. Teknik ini menyatakan kembali apa yang diungkapkan klien. Selanjutnya, keterampilan pernyataan terbuka dan tertutup. Teknik ini untuk memancing klien agar mau mengungkapkan perasaannya, namun tidak menggunakan kata tanya mengapa, melainkan adakah, apakah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keterampilan dorongan minimal, yaitu memberikan dorongan atas apa yang klien ucapkan seperti oh ya, lalu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keterampilan interpretasi, yaitu teknik mengulas pemikiran dan perasaan klien yang merujuk kepada teori. Selanjutnya, keterampilan mengarahkan, yaitu mengajak klien untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, keterampilan menyimpulkan sementara, yaitu agar konselor dapat mengetahui langkah apa sebaiknya yang harus dilakukan terhadap klien. Selanjutnya, keterampilan memimpin, yaitu agar pembicaraan tidak meluntur atau menyimpang. Selanjutnya, keterampilan fokus, yaitu konselor harus fokus terhadap klien agar klien dapat fokus pada pembicaraannya. Selanjutnya, keterampilan konfrontasi, yaitu teknik konseling karena adanya ketidaksesuaian antara perkataan dan tingkah laku klien. Selanjutnya, keterampilan menjernihkan, yaitu menjernihkan kembali perkataan klien yang kurang jelas. Selanjutnya, keterampilan memudahkan, yaitu untuk memudahkan komunikasi agar klien dengan mudah menyatakan perasaannya. Selanjutnya, keterampilan saat diam. Hal ini sangat diperlukan dalam konseling. Salah satu tujuannya yaitu menanti klien berpikir. Selanjutnya, keterampilan mengambil inisiatif. Hal ini dilakukan konselor ketika kurangnya komunikasi antara konseli dan konselor. Selanjutnya, keterampilan memberi nasihat. Hal ini sebaiknya dilakukan ketika klien meminta, namun konselor tetap harus mempertimbangkan. Selanjutnya, keterampilan pemberian informasi. Dalam hal ini yang diminta klien yaitu nasihat. Namun jika konselor tidak mengetahui informasi yang diminta, katakan tidak. Selanjutnya, keterampilan menyimpulkan, yaitu konselor membantu klien menyimpulkan pembicaraan mereka. Adapun tahap proses konseling, yaitu yang pertama tahapan awal atau tahap mendefinisikan masalah. Pada tahap ini, konselor mampu mengidentifikasi gambaran umum masalah yang dimiliki oleh konseli. Tahap 2, yaitu tahap pertengahan atau disebut juga dengan tahap kerja. Pada tahap ini, konselor dan konseli sudah mulai melakukan konseling dari gambaran umum masalah pada tahap awal tadi. Tahap terakhir, yaitu tahap perubahan atau tahap tindakan. Pada tahap ini bisa disebut juga dengan evaluasi. Bagaimana hasil dari tahap kedua tadi bisa kita lihat apakah terdapat perubahan atau memerlukan tindakan yang lebih lanjut. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Upaya konseli memberdayakan diri dan menolong diri tersebut dapat melalui wujud pengembangan diri maupun upaya melepaskan diri dari permasalahan yang dialaminya. Tujuan utama konseling adalah menolong konseli untuk dapat berubah dalam cara berpikir dan atau dalam tindakan mereka sehari-hari sehingga terhindar dari konsekuensi-konsekuensi negatif. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.